Hai Sohib Taruna, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan ini, Taruna Channel akan mengulas sebuah kisah inspirasi tentang KFC. Untuk saat ini, siapa yang tidak kenal dengan KFC? Atau yang disebut juga dengan Kentucky Fried Chicken. Gerai makanan cepat saji ini sudah ada di mana-mana, bahkan mungkin ada di seluruh dunia. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana KFC itu ada seperti saat ini. Dan bagaimana perusahaan franchise itu bisa berdiri dan siapa penemunya. Dan bagaimana proses perjuangannya? Simak cerita yang menginspirasi ini hanya di Taruna Channel. Dia adalah Harlan David Sanders, lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Masa Sanders begitu sulit karena dia bukan anak yang lahir dari keluarga kaya. Dia merupakan sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Ayahnya bekerja paruh waktu dengan menjadi buruh tani di Henryville, sedangkan ibunya tidak bekerja karena harus mengurus anak-anak. Kehidupan Sanders kecil pun semakin berat ketika ayahnya meninggal dunia pada suatu sore di musim panas tahun 1895. Kala itu ayahnya pulang ke rumah karena demam dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Semuanya berubah secara dramatis bagi Sanders yang kala itu masih berusia 5 tahun. Semeninggal ayahnya, ibunya terpaksa harus pergi bekerja demi kehidupan Sanders dan kedua adiknya di sebuah pabrik pengalingan tomat. Sementara Sanders kecil harus menjadi pengasuh dan merawat adik-adiknya di rumah. Dan pengalaman inilah yang berkontribusi pada keahlian Sanders sebagai seorang koki. Pada tahun 1902, sang ibu memutuskan untuk menikah lagi dan mereka pun pindah ke Greenwood, Indiana. Namun Sanders memilih kabur dari rumah karena ayah tirinya kerap memukulinya. Dengan meninggalkan rumah berarti Sanders juga harus putus sekolah dan pada akhirnya mencicipi pekerjaan sebagai buruh tani dan kusir. Dengan seizin ibunya, Sanders pun pergi meninggalkan Greenwood pada tahun 1906 menuju Albany. Dia pergi ke tempat pamannya yang bekerja di perusahaan trim dan mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai konduktur. Banyak pekerjaan yang Sanders jalani, termasuk menjadi relawan angkatan darat pada usia 15 tahun, walaupun dia harus memasukkan tanggal lahirnya agar dapat masuk militer. Usai menyelesaikan tugasnya, dia memutuskan untuk tinggal dengan pamannya di Sheffield, Alabama. Pada tahun 1907 sampai tahun 1920, Sanders pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, mulai dari asisten pandai besi, petugas pemadam kebakaran, agen asuransi. Pada tahun 1908, ketika penghasilan sudah cukup stabil, Sanders pun memberanikan diri untuk menikahi gadis pujaan hatinya yaitu Josephine King, dan pasangan itu dikaruniai 3 orang anak termasuk seorang putra yang meninggal pada saat masih kecil. Tragisnya, berbagai pemecatan yang dialami Sanders dalam pekerjaannya membuat ia akhirnya ditinggalkan oleh istrinya. Selama bertahun-tahun dia mencoba banyak pekerjaan namun tidak berhasil mendapatkannya. Pada usia 40 tahun, Sanders berupaya mengambil pendidikan jurusan hukum. Namun sayang, dia tidak pernah menyelesaikannya. Dengan modal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Sanders merasa putus asa. Dia merasa gagal menjadi seorang pria yang tidak bisa membuat perubahan dalam hidupnya. Sanders yang ingin hidupnya berubah akhirnya membeli stasiun pengisian bahan bakar yang memiliki fasilitas sebuah bengkel, motel, dan kafe di Corbin, sebuah kota di Kentucky sekitar 40 km dari perbatasan Tennessee. Dia benar-benar memikirkan tentang lokasi bengkelnya. Dia tahu banyak orang yang melakukan perjalanan menuju Florida atau dengan tujuan lainnya melalui jalur itu. Dengan bakat memasaknya, Sanders pun mulai menawarkan makanan untuk pelanggannya di Harlan Sanders Restaurant pada tahun 1930 dan itulah cikal bakal berdirinya KFC. Awalnya, restoran tersebut tidak memasukkan ayam goreng ke dalam daftar menu karena memerlukan waktu cukup lama untuk menyajikannya. Lagi pula, makanan malam dengan hidangan ham dan steak begitu populer pada masa itu. Tanpa disangka, seorang kritikus makanan Duncan Hines bahkan memasukkan nama restorannya ke dalam daftar panduan wisata pada tahun 1935. Akhirnya, Sanders menemukan suatu cara bagaimana memasak ayam goreng dalam waktu 9 menit. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memasak ayam goreng, tapi sekarang berkurang menjadi 9 menit dan pelanggan pun tidak perlu menunggu lama untuk hidangan ini, sehingga jumlah pesanan pun semakin meningkat.
Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky Ruby Lavon memberi gelar kepada Sanders sebagai Kolonel Kentucky dan semua orang membicarakan ayam goreng buatannya. Pada tahun 1939, dia membeli sebuah motel di Asheville, Carolina Utara. Dan selama Perang Dunia Kedua berlangsung, pasokan gas pun dijata dan hal ini berdampak terhadap restorannya. Dan jumlah pelanggan pun semakin berkurang drastis hingga akhirnya dia menutup motel dan restorannya. Akhirnya, pada tahun 1952, Kolonel Sanders menjual semua propertinya untuk berkeliling dari kota ke kota dan dari restoran ke restoran lain untuk menawarkan resep ayam gorengnya. Tentu sebagai mantan koki, dia memiliki rasa percaya diri bahwa resepnya akan diminati banyak restoran dan akan mau diajak bekerja sama untuk membuka waralaba di bawah lisensinya. Namun apa yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Lebih dari 1.000 restoran menolak resep yang ditawarkannya. Namun hal ini tidak membuatnya putus asa. Dia tetap terus berkeliling sampai akhirnya di restoran yang ke-1008 ada seseorang yang bernama Pat Harman dari Salt Lake City yang bersedia membeli resep ayam gorengnya. Pada kala itu, Harman meminta kepada Don Anderson untuk menciptakan nama restoran, dan Anderson pun membuat nama restoran tersebut dengan Kentucky Fried Chicken yang terkenal hingga sampai saat ini. Pada tahun 1964, KFC menjadi pelopor waralaba yang meluas hingga ke pasar internasional dan lebih dari 600 gerai yang tersebar di Amerika Serikat, kemudian menyebar hingga ke Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Pada tahun 1964, ketika Sanders berusia 73 tahun, ia memutuskan untuk menjual KFC Corporation dengan harga 2 juta US dollar kepada John Y. Brown Jr. Dan pada tahun 1972, Sanders menggugat Hubland Incorporated, yang mana Hubland Incorporated diketahui adalah pemilik KFC selanjutnya setelah John Y. Brown Jr. Sanders menggugat Hubland dikarenakan menggunakan potret dirinya sebagai bagian dari penjualannya. Dari gugatan tersebut, mereka membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. KFC pertama kali go publik pada tahun 1966 dan terdaftar dalam New York Stock Exchange pada tahun 1969. Pada tahun 1982, perusahaan dari R.J. Reynolds Industries Incorporated, sekarang dikenal sebagai RJR Nabisco, mengakuisisi KFC dari Hubland Incorporated. Lalu KFC kembali diakuisisi oleh PepsiCo dari RJR Nabisco senilai 840 juta US dollar. Meskipun demikian, Sanders tetap mendapatkan royalti sebagai duta resmi dari KFC. 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1980, Sanders didiagnosis menderita leukemia akut dan meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1980 dan tutup usia di usia 90 tahun. Itulah kisah perjuangan Kolonel Sanders, sang penemu resep ayam goreng KFC yang kita kenal sampai saat ini. Sikap pantang menyerah yang melekat pada dirinya yang membuat ia sukses, walaupun kesuksesan itu datang ketika ia sudah berusia senja. Sukses adalah milik setiap orang yang mau bekerja keras dan bekerja pintar.